Oke, teman-teman, shalom. Haha. Hari ini saya nggak sendirian, ada satu orang lagi. Citeri nanti akan bantuin ya. Mungkin teman-teman sempat bingung ya, kenapa sih kayak sih kayak yang khotbah itu 2 orang, terus kok kayak tempat lain khotbah seorang diri, namanya berdua, pernah bertiga, bahkan pernah berempat dulu ya kalau nggak salah. Pernah sekali kalau nggak salah. Nanti saya mau coba bahkan berlima tuh. Nah itu kenapa begitu? Karena eh ada ada sensasi tersendiri ya. Ada sensasi tersendiri kalau kita tuh bekerja sama, teman-teman. Oke, kita selalu pegang kuncinya tuh komunitas. Komunitas itu jadi nggak sendirian. Makanya kalau nggak bisa khotbah berdua, jangan-jangan nggak punya bonding ya di komunitas itu. Bonding apa sih? Bonding bahasa Indonesianya apa ya? Ikatan, ikatan. Ya, nggak ada ikatan. Nah, ini jadi, maka yang paling penting itu adalah cinta dan harapan. Cia. Oke, oke kita suka banget berdua. Kenapa? Supaya kita tetap kompak gitu ya. Dan aku sendiri juga pengen nggak cuma aku doang, Cisiska doang, Kok Christian doang gitu ya. Aku sebenarnya aku kalau mau bisa semua tim inti itu aku mau coba ya ini karena ini juga apa orang-orang yang berjasa juga ya untuk kita semua di sini. Jadi aku nggak pernah ambil kredit. Oh ini semua pekerjaan aku nggak pernah sekalipun nggak pernah. Ini justru tim inti itu sangat luar biasa ya banget ya. Mungkin teman-teman belum tahu, silahkan kenalan nanti yang grup admin di grup KSC. Kalau ada yang belum join, silahkan bilang ke Cici-Cici dan Koko atau mungkin ke aku untuk join ya. Boleh nanti join, nanti kenalan sama tim inti. Mereka ada 8 orang selain saya, itu luar biasa semua. Jadi teman-teman boleh kenalan. Oke, nah hari ini ngomongin tentang topik yang lucu ya. Sebenarnya mungkin ini jarang banget dibahas dimanapun. Kayak saya sampai nggak pernah denger ya, setahu saya ya. Saya nggak pernah denger khotbah tentang ini sih. Nah, hari ini kita akan, uh, mungkin saya pernah denger tapi jarang banget lah ya. Jarang banget yang bahas. Nah, itu kita hari ini akan lihat seberapa penting sih kita mendapat perkataan berkat dan seberapa penting kita juga jadi orang yang memperkatakan berkat. Ya, kenapa sepenting itu? Jadi teman-teman ternyata kalau dilihat statistiknya, kenapa bisa ada cowok yang misalnya cowok yang tidak tidak apa ngomongnya kalau cowok ya? Maskulin gitu ya, maskulin bukan maskulin bukan sih, yang nggak laki gitu ya, kayak kesana kok cowok kok jalan melambai-lambai, jadi ya mungkin ada yang sampai yang lebih parah bisa sampai ke banci, ada juga yang mungkin masih cowok tapi kebanci-bancian segala macam. Kenapa? Ya, karena biasanya ya 95% mungkin saya bisa bilang atau 99% mungkin hampir semua cowok yang seperti itu biasanya dapat perkataan yang jelek dari papanya. Kamu cowok kayak cewek aja, cewek kali lu, nah bisa suka begitu. Banci lu, nah bisa suka digituin sama papanya sendiri atau sama mamanya sendiri. Itu termasuk hal-hal yang akan merusak gambar diri seorang anak ya, apalagi kan namanya anak-anak gitu. Anak-anak kan kita nggak ngerti apa-apa ya, kadang-kadang kita dapat perkataan begitu ya kita terima-terima aja secara alam bawah sadar tuh kita terima mungkin. Eh, Kalau misalnya yang itu, kalau teman-teman tahu istilah moyong, itu banyak ya orang tua yang Tionghoa biasa ngomong, kamu moyong ya. Moyong, moyong tuh artinya useless. Ya, useless tuh, useless apa bahasa Indonesia-nya? Tidak berguna ya, tidak berguna. Kamu tuh nggak berguna lah pokoknya gitu ya. Itu juga termasuk kutuk. Apaan sih kok lebay banget begitu aja kutuk? Jangan salah, itu psikologis alam bawah sadar itu main penting dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang meremehkan itu, makanya nggak sadar hidupnya kacau balau. Saya pernah nggak jadi korban itu? Pernah juga. Ya, teman-teman juga pasti saya yakin ada ya gitu ya. Ada pasti. Mungkin nggak semua, tapi pasti ada. Banyak. Ya, banyak orang ngalamin itu dari orang tuanya, atau bahkan dari pendetanya, dari gurunya mungkin. Ya, waktu itu ada guru yang pernah, guru saya di sekolah gitu, nggak ke saya sih, tapi dia pernah ngomong terang-terangan depan publik gitu ya, di depan kelas ke satu anak yang hampir, bukan hampir nggak ada kelas, akhirnya sih nggak ada kelas ya anaknya sih, tapi dia sebelum kita bagi rapot itu dia bilang nih, guru ini bilang ke anak itu depan kita semua, kamu tuh ya, kakak kamu tuh begini,
kamu juga begini, kok sekeluarga kamu bisa apa nggak naik kelas semua gitu ya, sekeluarga kamu kok bisa males semua orangnya. Nah itu kan sebenarnya termasuk kutuk gitu teman-teman. Nah jadi eh itu penting ya, kita jaga omongan ke orang. Banyak anak orang tua juga selalu bilang kan, kamu males sih, kamu males sih, kamu males sih. Nah itu kan sebenarnya juga ngutuk. Sebenarnya kalau kita mau tegur anak kalau males gimana, jangan ngomong kamu males, itu kan ngutuk ya. Mestinya tegurnya, kamu tuh nggak boleh males. Nah beda ya, bilang kamu tuh males sama kamu tuh nggak boleh males, beda dong. Kalau kamu tuh nggak boleh males itu kan nasihat. Tapi kalau kamu males itu kan kita kayak ngedumel, ngedumel sambil kita ngatain dia, kamu males sih, nah, gitu. Jadi itu kata-kata sesimpel itu, dua kalimat yang kelihatannya sama, tapi itu udah beda jauh teman-teman. Ya, saya yakin orang tua yang selalu kayak gitu, bukan orang tua secara kandung doang, orang tua uh, rohani, ya orang tua rohani, kakak rohani segala macam yang lebih ke nasihat dibandingkan ke apa ngomongnya, ke ngedumel gitu ya. Kamu males, kamu bodoh, kamu apa? Nah, itu yang ngutuk-ngutuk begitu, itu pasti anaknya akan jauh, jauh. Itu penting banget kita makanya memperkatakan berkat. Nah, makanya hari ini uh, nah, nanti teman-teman akan dengar juga kesaksian dan juga sharing dari Terry Vena. Dia juga bisa tumbuh kayak begini juga karena permuritan, dan dia aku yakin juga dapat uh, banyak perkataan berkat juga ya. Nah, itu nanti dia akan cerita tuh dampaknya kayak apa ya. Tapi ini intinya ini teman-teman, dari kalau teman-teman pernah ngalamin kalimat kutukan kayak gitu ya, apa kamu bodoh sih, kamu banci sih, kamu kok cewek tapi dandannya kayak cowok banget sih, kamu apa tomboy ya, kamu apa sekarang bahasanya apa sih, kamu queer kali ya, segala macam ya, itu segala macam tuh ada gitu ya, orang tua ngomong kayak gitu frontal, ngejek anaknya sendiri. Beda ya. Percaya nggak sih teman, beda tuh feel ya. Kalau saya bilang ke teman-teman gitu, kamu bodoh, sama orang tua teman-teman sendiri yang bilang kamu bodoh, itu feelnya pasti beda ya. Yang dari orang tua pasti pasti lebih nancep, ya nggak sih? Ya kita dikatain teman kita sama dikatain orang tua kita, walaupun yang dikatain hal yang sama, tapi pasti lebih nancep yang dari orang tua kita. Jadi itu pasti nancep. Kita makanya harus perhatiin banget itu ya. Uh, Jangan sampai kita nyimpen kutuk-kutuk itu. Nah, makanya kita penting juga kita baca Alkitab, karena lewat Alkitab itu kita juga itu ya, banyak kan Tuhan Yesus bilang kamu adalah biji mataku. Nah, itu kan sebenarnya perkataan berkat buat kita. Makanya penting juga kita baca Alkitab begitu. Nah, hari ini teman-teman, saya nggak akan panjang-panjang. Bagian saya setidaknya, nggak tahu Citeri mungkin panjang ya, aku nggak tahu. Tapi aku cuma akan pendek aja. Ini kisah tentang Esau dan Yakub. Kalau teman-teman tahu, intinya Yakub itu dicuri. Yakub itu mencuri hak kesulungannya Esau. Dia nipu pertama dengan, ya Esau juga salah ya. Esau juga salah, dia menjual hak kesulungannya ditukar dengan makanan, yang itu merupakan kebodohan yang paling fatal di kehidupan Esau. Kenapa? Karena kalau dapat berkat anak sulung itu kan, anak sulung itu bagian warisannya paling gede di antara anak-anak lainnya. Nah, jadi dia nuker berkat segitu gede ya, dia dapat persenan warisan yang paling gede dari papanya yang kaya, sebenarnya paling gede, tapi dia nuker itu sama semangkuk makanan. Itu kan bodoh banget kan sebenarnya kan. Nah, itu kebodohan paling fatalnya Esau itu. Nah, kita akan lihat dari sisi Yakubnya. Nah, Yakub itu momen di mana Ishak, papanya Yakub dan Esau, itu mau berkatin anak sulung, dan mestinya Ishak itu udah manggil Esau ya. Ishak pertama kan udah manggil Esau kan, Esau, kamu buru makanan, nanti aku makan dan aku bakal berkatin kamu sebagai anak sulung. Nah, tiba-tiba mamanya sendiri, Ribka, ngomong ke Yakub, kamu apa ambil posisi sebagai kakak kamu gini, nanti kamu yang diberkati sebagai anak sulung. Nah, ini lalu jawabannya Yakub begini ya. Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat.
kebayang nggak sih teman-teman? Jadi Yakub ini orang apa ngomongnya? Orang nekat ya, orang nekat. Ini gambling, gambling tuh apa sih? Gambling bahasa Indonesia apa ya? Taruhan gitu ya. Ini taruhan resiko super tinggi. Kenapa resiko super tinggi? Karena antara dia akan dapat berkat anak sulung atau dia akan dapat kutuk. Nah, kutuknya itu kalau zaman dulu, zaman ini setidaknya zamannya Yakub ini, kalau dikutuk sama papanya sendiri, wah itu serem banget. Ya, serem banget. Ya kita aja sekarang udah bisa dikutuk sama papa kita sendiri, itu sebenarnya ngefek jauh ya, ngefek banyak gitu. Nah ini apalagi zaman itu waktu itu, wah itu lebih lebih inilah lebih 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 wow lah gitu ya, lebih lebih gila lah itu kalau dikutuk sama bapak sendiri. Nah jadi dia ini nekat ambil resiko super tinggi antara dia akan jadi orang yang sangat diberkati atau jadi orang yang hidupnya penuh kutukan. Ya, jadi antara naik banget atau antara dia turun banget karena kutukan. Itu serem banget ya gak sih? Kalau saya jadi Yakob mungkin saya pas tahu begitu saya kan aduh aman aja udah nggak usah lah. Jadi ya aku dapat berkat segini-segini aja. Jadi kalaupun gagal ya aku juga nggak dikutuk gitu ya kan. Cari aman gitu ya. Kalau kalau saya mungkin akan begitu ya. Nah, tapi Yakob ini cukup nekat ya. Dia berani ambil resiko. Ya udah gak apa-apa. Aku nanti kalaupun gagal dikutuk, tapi kalau aku berhasil kan aku dapat berkat kesulungan. Nah, senekat itu. Jadi percaya nggak sih teman-teman? Ternyata kita itu punya insting alami sebagai manusia, sebagai anak. Ya kita ngomongin hati anak bulan Maret ya. Kita punya insting alamiah sebagai anak untuk mau menerima berkat dari orang tua kita. Itu insting alamiah kita. Kita rindu diberkati gitu ya. Mau teman-teman bilang aku nggak butuh kayak begituan, pasti deep down jauh di dalam hati kita itu kita pasti ada kerinduan kita mau terima berkat, pasti, siapapun itu. Bahkan justru orang-orang jahat, orang-orang yang kita lihat sebagai kriminal segala macam itu, biasanya mereka justru yang keinginan untuk diberkati itu nggak dipuasin, jadi makanya mereka melampiaskan itu untuk kejahatan gitu ya. Nah, banyak orang makanya orang jahat yaitu kalau diteliti ya masalahnya sama kebanyakan orang tua yang tidak efektif. Ya, orang tua yang tidak efektif, entah orang tuanya jahat, tidak membangun, suka ngutuk, ya, atau bisa juga ada kok pengedar narkoba yang deket banget sama papanya kayak teman baik, tapi tetap papanya pengedar narkoba juga gitu ya. Nah, itu kan juga termasuk figur yang salah. Nah, walaupun deket, tapi kalau figur bapak yang salah, itu ya tetap aja akan merusak. Intinya ini, kita tuh punya insting kita mau diberkati. Kita mau diberkati. Selalu, siapapun itu. Ya. Ini Yakub udah nunjukin itu. Dia bodoh amat gitu ya. Ambil resiko super tinggi. Ya udah aku pokoknya mau diberkati. Kalau nggak diberkati, ya udah dikutuk nggak apa-apa lah gitu ya. Ambil resiko. Ya akhirnya dia berhasil sih ya. Nah lanjut. Lompat ya. Ya lompat berapa ayat tuh? Lompat 21 ayat ya. Ini setelah Yakub terima berkat kesulungan. Lalu Esau datang balik. Mau ngomong sama Ishak minta diberkatin sebagai hak anak sulung. Ishak ngomong begini, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati. Nah itu teman-teman saya ada kuningin ya, saya kasih warna kuning. Jadi kalau udah diberkati, dia akan tetap orang yang diberkati. Percaya nggak sih teman-teman? Sebaliknya juga begitu. Kalau telah dikutuk, dia akan tetap orang yang dikutuk. Gitu ya. Nah, itu serem banget. Serem banget. Ya. Nah, berapa banyak orang tua di dunia ini yang kutuk anaknya. Ya. Itu serem banget. Tapi puji Tuhan akan pengorbanan Tuhan Yesus ya kita bisa lepas dari kutuk-kutuk yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Kalau kita serahin hidup kita buat Tuhan. Nah, tapi itu serem banget ya. Kita kalau berkatin orang, dia akan tetap jadi orang yang diberkati. Kalau kita kutuk orang, dia bisa tetap jadi orang yang dikutuk gitu ya. Nah itu serem banget. Ya, kalau kita nggak paham perkataan kita tuh berkuasanya tuh sampai kayak begitu tuh. Makanya kita
mulai tahun ini kita biasain setiap sebelum kita ibadah, kita ada deklarasi tadi gitu ya. Kita ngomong bersuara, ya itu perkataan kita tuh ada kuasanya. Dan itu dibuktikan dari ayat ini, bukan saya yang ngomong ya, tapi Ishak sendiri yang ngomong, dia akan tetap orang yang diberkati. Jadi nggak bisa di cancel gitu ya. Mau pakai cara apapun nggak bisa di cancel. Bahkan kitab Ibrani bilang Esau itu mau cucurin air mata sebanyak apapun, ya dia nggak bisa ngulang itu, ya dia nggak bisa dapetin apa yang udah dia buang gitu ya. Intinya kan ngomong gitu. Nah, ini penting banget teman-teman. Nah, yang terakhir, selanjutnya sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Nah ini kalau teman-teman mungkin lihat kan biasa aja ya, tapi kalau teman-teman bayangin, saya pernah bayangin ya, Esau itu orang yang suka berburu, sukanya tidur di padang gitu ya kalau Alkitab bilang. Jadi kemungkinan besar ya karena suka berburu ya dia berotot pasti. Yakub itu kerjanya cuma di rumah doang, bantuin mamanya. Nah Esau itu sukanya di berburu segala macam gitu kan, pasti badannya keker. Ya terus Alkitab bilang juga, tadi kan Yakub ada bilang gitu ya, seorang yang berbulu badannya ya. Jadi wah itu sangar banget lah jadi ya. Berotot, badannya berbulu, mungkin apa brewoknya juga tebal, rambutnya panjang, bawa bawa senjata lagi kan itu. Wah ini sangar banget lah, ini preman banget lah gitu ya, preman banget. Orang yang preman sangar ini meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Bahkan Alkitab bilang dia mencucurkan air mata hanya karena berkat gitu ya. Bukan hanya karena berkat, karena berkat, sorry. Ya, dia orang yang sangar ini nangis karena berkat. Bayangin gak sih segitunya tuh hati anak gitu. Ya. Dan dia ngomong dalam kepedihan hatinya, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Jadi dia kepengen banget untuk diberkati. Nah, ini juga pasti teman-teman saya percaya di setiap hati kita ada hati yang meraung-raung juga minta kayak gini, berkati aku juga. Gitu ya. Ini penting makanya kita eh, dapat berkat, dapat afirmasi mungkin ya. Saya jadi ingat Tuhan Yesus pun dapat afirmasi nggak sih? Kalau teman-teman baca Alkitab dapat loh. Kalau teman-teman baca pas Tuhan Yesus habis dibaptis, terdengar suara Bapa dari langit gitu ya. Inilah anak yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Nah, jadi dia dapat afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Eh, aduh, apa penjelasannya? Pokoknya ya itulah afirmasi gitu ya. Jadi dia dapat perkataan berkat dari bapaknya. Itu penting banget. Ya. Kadang-kadang identitas seorang anak tuh bisa kacau hanya karena ada perkataan buruk papanya. Mamanya juga sih. Orang tuanya lah. Tapi nggak cuma orang tua, sekali lagi bisa juga dari pendeta. Ya saya pernah saya dikutuk kayak gitu ya sama pendeta gitu, pernah juga ada. Tapi ya itu jangan sampai makanya kita telan mentah-mentah yang tidak yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan sampai kita telan mentah-mentah. Sekali lagi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, bisa nggak sih kita kena kutuk ya? Mungkin bisa aja, tapi kita bisa patahin itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau teman-teman merasa pernah dapat kutuk dari otoritas teman-teman, mau orang tua, mau pendeta, mau guru, mau dosen, mau bos, mau apapun itu ya, yang otoritas di atas kita, kalau teman-teman dapat kalimat kutuk, pastiin teman-teman patahin itu dalam nama Tuhan Yesus. Ngomong sebaliknya, guru aku bilang aku bodoh. Enggak, dalam nama Yesus, Tuhan ciptain otak buat aku itu bukan otak yang rusak, tapi otak yang benar. Aku nggak bodoh, aku adalah pengikut Kristus yang pintar, misalnya gitu ya. Ngomong kebalikannya yang positifnya. Jadi, dalam nama Yesus itu pasti bisa dipatahin. Oke teman-teman, jadi sepenting itu kita mendapat kata berkat. Nah karena kita sepenting itu mendapatkan kata berkat, betapa pentingnya juga kita juga memperkatakan berkat ke orang lain. Terutama kalau kita punya adik rohani, anak rohani, punya anak sendiri bahkan ya. Saya jadi ingat ada Pastor Yeri Patinasarani, kalau teman-teman tahu di Instagramnya pernah ngepost ada seorang kakek ngutuk anaknya, papanya gitu ya. Jadi misalnya saya punya kakek, kakek saya tuh ngutuk papa saya ngutuk saya gitu ya. Nah, terus ada kalimat,
harus berhenti di saya. Jadi nanti pas saya ke anak saya nggak mau kutuk juga. Ya, mau kakek saya kutuk papa saya kutuk saya, ke anak saya nggak mau kutuk, saya harus berkatakan berkat, stop di saya, ya stop di saya. Ayo teman-teman, aku juga mau encourage teman-teman, ayo stop di kita nih. Jangan sampai karena kita mungkin ya kita punya background dikutuk sama siapapun itu yang di atas kita, jangan kita lanjutin ke orang lain. Stop di kita mulai perkataan yang positif. Amin. Oke, silahkan akan dilanjutkan sama Citeri ya. Oke, thank you Ko Andre. Kita kan udah tahu nih berarti betapa pentingnya dapat kata-kata berkat gitu ya. Nah, terus sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus memperkatakan berkat gitu? Boleh di next Ko Andre? Nah, yang pertama, seperti yang tadi udah disinggung Ko Andre, itu dibilang perkataan itu mengandung kuasa, bisa mendatangkan berkat atau bisa mendatangkan kutuk gitu. Karena melalui perkataan gitu, melalui kata-kata, kita tuh diberi otoritas dari kerajaan Allah untuk ngambil hal-hal baik yang udah Tuhan sediain gitu. Jadi kayak misalnya, pernah nggak sih kalian di sekolahnya tuh kayak ada susu Milo yang suka dibagiin gratis, itu kan biasa udah disediain tuh, udah dijajarin gitu kan, di beberapa gelas gitu tuh udah disediain, tinggal kita yang ambil gitu. Nah, kalau kita nggak mau ambil, ya diambil yang lain gitu, itu kan rugi di kita gitu ya. Jadi kita itu harus ada tindakan gitu, kita harus memperkatakan itu, kita harus ngambil berkat yang udah Tuhan sediain gitu. Jadi kita dapat berkat itu gitu. Kayak di Amsal bilang, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya gitu. Itu kan apa, lidah gitu loh. Lidah kan cuma organ nggak sih, lidah tuh kayak cuma bagian terkecil gitu di tubuh, tapi dia bener-bener bisa apa, hidup dan mati kitanya tuh, tubuh, satu tubuh tuh dikuasai oleh lidah gitu. Berarti kan lidah itu powerful banget gitu ya. Jadi hidup kita kan bisa kebentuk dari kata-kata gitu. Jadi kalau dalam berkata-kata tuh benar-benar harus sangat amat teramat hati-hati gitu. Karena ada apa ya, kalau dinilai bobot kata-kata positif itu jomplang banget gitu kalau dibandingin kata-kata negatif. Jadi kalau satu aja kalian dapat kata-kata negatif, itu bisa bisa sembuh gitu kalau dikatain 10 kata-kata positif gitu. Itu kan jauh banget ya, itu juga kadang-kadang belum tentu mempan gitu, karena biasa otak manusia yang lebih ingat yang negatifnya daripada yang positifnya gitu. Jadi gue tuh nonton di YouTube Daniel Tetangga Kamu, itu ada si Tiffany Jolie, itu gue juga nggak tahu sebenarnya dia siapa gitu. Pas nonton itu jadi tahu ternyata dia top 5 di Indonesian Next Top Model gitu. Ternyata dia dari kecil itu nggak diharapkan sama papanya gitu, karena papanya mau tuh anaknya dua-duanya laki, dua-duanya cowok. Padahal dia punya kakak cowok, tapi dia karena dia terlahir cewek tuh bapaknya kayak tetap tetap nggak mau gitu, kayak nggak terima dia cewek, maunya juga dapetnya cowok gitu. Nah jadi dari kecil aja si Tiffany ini nih udah dapet kata-kata nggak enak gitu, udah kayak dikatain terus gitu sama bapaknya. Bahkan bapak itu bilang, wah jari lu bengkok. Coba bayangin apa hubungannya jari bengkok sama bapaknya bilang, lu nggak bawa hoki, lu nggak bisa masukin duit gitu. Hubungannya apa coba gitu kan? Tapi kan itu menyakitkan gitu ya. Jadi dia tuh dia cerita gitu, kecilnya dia apa obesitas, dia juga uh, ya rambutnya kribo gitu kata dia. Jadi menurut dia tuh dia nggak bagus lah gitu, kayak udah penampilan yang nggak bagus, terus sama bapaknya nggak diharapin, terus dibilang, ah lu mah nggak hoki, lu nggak bisa dapetin duit gitu, nggak bisa masukin duit, terus muka lu tuh ada tai lalatnya, lu bakal sial lah kayaknya, nggak bisa deh gitu, nggak bisa itu. Jadi kan dia terserap ya, kata-kata itu kan terserap, dia jadi down kan, jadi kayak ih, terus kalau gue udah jelek, udah nggak hoki, udah nggak bisa apa-apa, sial terus, ngapain gue hidup kan, jadi kayak gitu. Itu kan padahal kan bayi itu maksudnya kalau dari kecil
anak kecil kan nggak tahu apa-apa gitu ya, tapi kalau disiramnya sama kata-kata yang kayak gitu kan dia jadi taunya hidup dia tuh kayak nggak guna gitu, hidup dia negatif banget gitu kan. Padahal tuh sekarang dia tuh udah beda gitu, udah kurus, tinggi, langsing, cantik. Ya cantik sih emang nggak harus kurus, tinggi, langsing, tapi ya beda lah dia sama yang dulu gitu. Yang sekarang dia mungkin lebih terawat, lebih mencoba apa ya, mencoba mengisi pikiran dia dengan yang positif gitu. Jadi dia udah beda tuh, udah lebih cantik, udah lebih tertata, rambutnya tuh udah nggak kribo gitu, udah keren lah orang dia aja bisa masuk di top 5 Indonesian Next Top Model itu kan berarti terbukti gitu kan dia cantik gitu. Tapi tetap aja yang kata-kata dari papanya itu tuh dia masih ingat gitu sampai ya mempengaruhi hubungan dia juga sama papanya gitu. Jadi dengan begitu memperkatakan berkat itu kan jauh lebih bagus ya gitu. Coba kalau papanya dia ngomongnya nggak kayak gitu kan dia pasti hasilnya beda gitu. Jadi itu poin pertama kenapa kita harus memperkatakan berkat gitu, karena kita sekali aja ngomong negatif itu ngobatinnya susah gitu, mesti pakai 10. Ini kalau secara perhitungan gitu kayak 1 banding 10 gitu, satu negatif harus dibales dipulihin dengan 10 kata-kata positif gitu. Tapi kan kadang orang susah ya kalau kalau menilai secara positif gitu, kayak kalau ngomongin orang kan gampang, ini dia mah rese orangnya gitu. Terus ketika kita mikirin gitu, apa sih baiknya dia gitu, itu kan pasti lebih susah keluar gitu kan. Jadi ya sebelum kita harus mikir yang lebih susah gitu ya, kenapa kita nggak udah langsung ngomong yang baiknya aja gitu. Jadi kan kita nggak usah lebih rumit gitu hidupnya yang harus mikirin, oh dia dia ini ya, oh dia bagus ini, oh ini juga, oh ini gitu. Itu kan lebih lebih berat daripada kita udah langsung menyatakan ke dia, oh kamu hebat misalnya kayak gitu. Udah titik kan dia nggak sakit hati, kita kan jadi nggak harus memulihkan dia dengan kata-kata positif lainnya gitu loh. Itu yang poin pertama aja. Tapi kata-kata berkat itu juga uh, nggak langsung kayak magic gitu, kayak tahu-tahu dia udah dibilang dia hebat, tahu-tahu dia jadi hebat gitu, enggak gitu. Kayak kata-kata berkat juga itu jatuhnya kayak benih gitu. Itu harus terus dipupuk gitu, harus terus dikasih gitu, disiram gitu. Jadi ya nggak cuma sekali gitu lu ngomong kayak kamu hebat gitu. Ya udah nggak cuma detik itu doang gitu ya, besok-besok juga gitu. Karena itu kayak benih gitu, sampai kita harus terus rawat itu, terus kasih itu sampai dia benar-benar berbuah gitu, ada hasilnya. Boleh di next kok Andre. Nah, ini juga tadi kok Andre udah singgung, kenapa kita harus memperkatakan berkat? Karena yang kedua untuk mengafirmasi dan mengeluarkan potensi yang maksimal. Jadi mengafirmasi itu menurut gue kayak diyakinkan gitu ya. Kadang kan manusia sebenarnya kadang tuh udah tahu gitu. Oh iya, gue bisa kok ini. Tapi kadang-kadang kan nggak apa bimbang gitu ya, kayak ah masa sih bisa? Kayaknya dia lebih jago deh. Oh enggak deh, gue kayaknya nggak bisa nih gitu. Padahal sebenarnya kan mereka tahu gitu. Misalnya di atas kertas mereka ranking 1 gitu ya. Tapi tetap aja pasti ada momen-momen di mana mereka kayak aduh gue kayaknya nggak bisa nih, gue bodoh banget di sini misalnya kayak gitu. Tapi kan padahal kan ya secara tertulis sudah tahu gitu, wah ini anak ranking 1 gitu, nilai bagus ya, berarti kan harusnya dia bisa gitu, cuma nggak yakin. Makanya harus ada kata-kata berkat itu untuk mengafirmasi dan mengeluarkan potensi yang maksimal. Nah, untuk mengafirmasi itu menurut gue sih ayatnya yang di Amsal 16 ayat 24 itu. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang gitu. Obat bagi tulang-tulang. Jadi kan ketika lu sakit gitu, sumbang-sumbang dikit itu kan kayak orang mah lagi bimbang gitu ya, lagi goyang. Begitu lu dikasih perkataan yang menyenangkan gitu, perkataan berkat itu jadi obat gitu. Jadi lu yakin lagi gitu. Oh iya, gue bisa nih kalau yang di sini kayak gitu. Nah, kalau yang mengeluarkan potensi yang maksimal, menurut gue tuh ayatnya di Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, sebenarnya kan orang tuh semua tuh hebat gitu. Pasti ada suatu potensi yang mereka punya gitu. Udah pasti Tuhan kasih itu, Tuhan udah titipin talenta itu ke masing-masing gitu kan. Tapi kenapa kok yang satu kayaknya lebih keluar potensinya, yang satu enggak gitu? Karena
seringkali potensi nggak maksimal itu karena takut, bisa takut gagal, takut tantangan, atau takut ditolak gitu. Itu banyaklah jenis-jenis ketakutan yang menakuti hidup kita gitu. Jadi dengan memperkatakan berkat itu kita bisa ngusir rasa-rasa takut itu. Jadi kan kalau takutnya udah nggak ada, kita pede, uh, kita nggak takut gagal nih gitu. Ya udah kan kita coba lagi gitu jadinya, karena kan kita nggak takut gagal gitu, kita melangkah, kita coba lagi, jadi sampai berhasil gitu. Itu kan jadi mengeluarkan potensi maksimal kita gitu. Apa yang Tuhan taruh di kita juga bisa berkembang secara sempurna gitu. Kalau takut-takutnya hilang gitu kan. Di next, kawan teh. Poin 3 itu untuk mengalirkan berkat. Itu ada di 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, berkat kan nggak cuma dalam bentuk materi gitu, atau uang, atau hadiah gitu, tapi kan kata-kata itu juga bisa memberkati dan memberi pengharapan bagi orang lain gitu. Itu kemarin gue ada nonton drakor di, nggak di Netflix sih, gue nontonnya di web tapi ada kayaknya di Netflix. Itu judulnya Tomorrow, kalau ada yang kalian nonton. Itu cerita tentang malaikat yang uh, mengawal gitu, malaikat yang buat orang-orang meninggal gitu. Ceritanya orang meninggal itu dijemput sama malaikat gitu buat dibawa ke sorga gitu kan. Nah, tapi di film ini itu kan surganya tuh kayak diduniakan gitu, maksudnya jadi kayak malaikatnya itu tuh jadi kayak pekerjaan gitu, maksudnya ada tim-timnya gitu. Nah, ada satu tim namanya tim manajemen resiko. Nah, malaikat di tim ini kerjaannya tuh ceritanya buat membantu yang orang-orang mau coba bunuh diri gitu, jadi kayak digagalin. Jadi mereka kayak tolongin gitu, sadarin lagi, kenapa lu mau bunuh diri, hidup kan masih panjang, bla 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 gitu. Itu tugasnya malaikat yang itu di film ini ya gitu. Jadi uh, salah satu malaikat dari tim ini nanya ke bos malaikatnya gitu kayak gitu. Ada kasus di mana orang mau bunuh diri karena dia di kata-katain sama temennya lah, sama keluarganya lah, sama lingkungannya gitu, semua pokoknya kayak ngomongin dia. Ada aja yang di komen gitu, waktu dia gendut gitu dikatain, ini lu gendut sih, makan mulu gitu. Waktu dia kurus sampai dia udah apa tuh yang kalau makan tuh dikorek lagi biar dia muntah gitu, itu dia sampai udah kurus gitu, tetap aja ada yang katain, ih jadi cewek kurus banget, siapa yang mau gitu. Itu kan jadi hidup dia tuh penuh dengan kata-kata yang jahat gitu kan. Si malaikat, salah satu tim itu nanya, kenapa sih kok kan cuma gak kata-kata sampai bisa bunuh diri. Nah, si bosnya jawab, iya, soalnya kata-kata manusia tuh banyak kan tuh yang jahat-jahat. Jadi kita juga tugasnya kasih kata-kata yang manis gitu, karena manusia tuh nggak bisa gitu ngomong yang manis gitu di cerita itu gitu. Jadi kan eh, segitu berpengaruhnya loh gitu kata-kata gitu. Cuma kata-kata gitu ya, kesannya kan cuma suara gitu, tapi suara itu kalau masuk di saat yang salah gitu, atau emang kata-katanya salah, itu bisa nyekap banget gitu, bisa ngefek tuh kemana-mana gitu, bahkan sampai bunuh diri yang paling parah itu bisa banget gitu. Jadi tugas kita uh, sebagai anak-anak Tuhan gitu, yang kemarin kan kita udah mulai menggembalakan nih gitu, berarti kan kita udah siap nih jadi pembimbing lah gitu. Kita harus udah mulai memperkatakan berkat gitu. Jadi kan kalau di gereja gede gitu, maksudnya nggak personal gitu ya, maksudnya bilangin apa, memperkatakan berkatnya gitu. Oke lah, misalnya pendetanya doa berkat gitu, tapi kan umum gitu, maksudnya kata-kata berkatnya umum, nggak personal gitu kan. Kalau kita masing-masing mengembalakan gitu, misalnya mengembalakan teman kita atau gimana, itu kan kita udah tahu kisahnya dia, kita tahu dia sukanya apa, kita tahu dia bisanya di mana. Itu kan omongan kita jadi lebih personal gitu loh, dia jadi lebih kena gitu, lebih kena uratnya gitu, lebih percaya, oh iya ya gue bisa nih kayak gini misalnya kayak gitu.
Jadi itu yang harus kita lakuin gitu, karena sebelum kita memuridkan atau sebelum kita mengembalakan, pasti kan kita juga udah digembalai juga gitu kan. Jadi kita kan sebenarnya udah pasti terima berkat itu juga dari kakak-kakak rohani, mentor rohani, orang tua kandung atau orang tua rohani. Nah, kita harus lanjutin itu gitu. Jadi kita harus mengalirkan berkat itu gitu. Jadi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah kayak MLM gitu, semuanya dapat berkat gitu. Jadinya nggak ada yang diusahakan gitu, nggak ada yang terhilang karena kena kutuk gitu atau kayak down gitu. Boleh dilanjut, Ko Andre? Nah, di bagian ini saya akan ya cerita. Tadi kan disuruhnya emang cerita ya sama Ko Andre gitu. Hidup saya itu penuh cerita gitu kayaknya. Jadi jangan bosan, jangan ketiduran kalau saya lagi ngedongeng, guys. Oke. Okay? Jadi saya mau uh, ini ya prakteknya lah gitu apa yang saya alami gitu ya. Bagaimana saya akan memperkatakan berkat gitu. Yang pertama, menurut saya itu lewat pujian gitu. Pujian itu menurut saya itu awal mulanya gitu. Kayak orang mah kalau di levelin tuh level paling bawah gitu ya. Yang kalau mau mulai nih, mulainya dari memuji orang gitu. Jadi pujian tuh jatuhnya kayak benih. Awalnya kan kecil gitu. Kalau pujian kan cuma kayak, ih bagus nih, misalnya kayak gitu doang gitu kan. Tapi kecil itu yang bisa bikin memberi kita motivasi gitu loh. Jadi kayak main di time zone udah nggak pakai koin ya gitu. Padahal mau gambarin itu pakai koin gitu. Koin kan kecil gitu ya. Tapi ketika koin itu dimasukin, mesinnya kan gerak gitu ya. Baru nanti kita mainin gitu. Baru kalau menang ya kita dapat hadiahnya gitu kan. Nah, jadi pujian tuh kayak benihnya gitu, awalnya gitu, kayak koinnya gitu. Kayak yang akan menggerakkan kita, jadi kita punya motivasi untuk melakukan itu gitu. Jadi kalau kisah gue, dulu tuh waktu di gereja lama itu waktu zaman-zaman SMA lah gitu. Itu gue punya ada kakak-kakak rohani lah gitu di sana gitu, kakak-kakak panitianya gitu di sana. Salah satu itu kakak-kakak yang bisa ngedesain. Dia bikin dia yang selalu bikin flyer-flyer buat acara di gereja gitu. Kan waktu SMA tuh udah mulai mikirin kan mau pilih jurusan apa gitu. Nah, gue tuh sebenarnya kan ya agak tertarik gitu kalau ngeliat desain gitu. Tapi kan gue nggak tahu gue bisa apa enggak gitu kan. Jadi gue nanya tuh sama si kakak itu, kak gimana sih bikinnya kalau bisa bikin desain kayak gitu gitu. Dia ngajarin tuh, oh caranya gini gini gini. Terus ya udah lu coba aja bikin kata dia gitu. Nah, gue coba tuh bikin kayak ya bikin bohong-bohongan dulu gitu kan, maksudnya bukan yang buat beneran event. Udah gitu udah bikin, dia tuh muji hasil saya gitu kayak oh iya boleh juga nih bagus kata dia gitu. Padahal itu sebenarnya kayak kalau saya lihat lagi tuh nggak bagus gitu kayak kok gue bikinnya kayak gini sih, ini kenapa kok fontnya banyak macamnya gitu kayak alay banget gitu, yang kayak gitu-gitu tuh ada gitu. Jadi ujian itu kan bener-bener cuma buat mulai kan, jadi di situ tuh gue bener-bener jadi mulai percaya gitu, mulai lebih tertarik bahwa oh kayaknya gue bisa nih kalau di dunia desain grafis kayak orang mah gitu. Udah gitu uh, iya akhirnya dia ngasih saya kesempatan nih kayak ya udah deh ini event yang ini coba kamu bikin kata dia gitu. Udah dibikin, dia muji lagi, ya masukan juga ada gitu, tapi awalnya diawali dengan pujian gitu. Biasanya kan kalau orang udah dengan puji oh bagus gitu, kayaknya kupingnya lebih adem gitu ya kalau dia bilang kayak oh tapi ini kurang ini dikit ya kurang ini gitu. Jadi kalau pujian itu sebenarnya belum tentu sempurna gitu. Orang yang dipuji tuh emang belum tentu sempurna gitu, tapi ada satu hal yang mereka miliki bagus gitu, kita lihat bagus, itu harus kita puji gitu, karena dengan begitu dia makin pede gitu, kayak makin mulai percaya gitu. Oh iya bener ya ternyata gue bisa gitu. Nah, gara-gara kakak itu uh, dia bilang oke juga lah lu bisa nih kayaknya desain gitu. Saya jadi milih jurusan desain gitu. Kalau enggak, mungkin kalau kakak itu enggak muji, gue bakal milih mungkin accounting gitu atau jadi psikolog gitu kayak teman-teman gue beberapa gitu
ngikut-ngikut aja gitu. Tapi karena dia muji, jadi gue ada pegangan gitu ya, kamu ada lebih yakin, oh kayaknya gue bisa. Jadi gue milih jurusan desain gitu. Nah, yang kedua itu caranya dengan motivasi gitu kan. Motivasi itu kalau menurut gue tuh lebih yang ke lu udah tahu, lu udah sadar lu punya apa, tapi suka kada goyang gitu. Kayak iya gue bisa, tapi gitu itu kan kada goyang gitu. Jadi ini untuk lebih meyakinkan lagi. Bener kok lu bisa gitu, lu bisa lakuin itu, ayo lakuin lagi kayak gitu. Jadi motivasi itu menurut saya tuh levelnya tuh hubungannya tuh yang udah lebih kenal gitu. Jadi bukan nasihat umum yang misalnya kayak sahabat super, jika Anda merasa hidup Anda berat karena pekerjaan, maka lebih ringan jika tidak dikerjakan. Itu, gitu ya nggak gitu motivasi bukan yang kayak gitu. Itu kan nggak kena gitu ya, nggak jos gitu. Ini motivasi itu lebih yang mengkonfirmasi dan mendorong untuk terus melakukan hal yang benar tuh yang benar-benar personal gitu. Maksudnya kayak iya lu bisa di ini, lu udah bener lakuin ini, ayo lakuin lagi gitu. Nggak yang cuma umum, oh iya pasti bisa kalau usaha gitu. Itu kan terlalu umum gitu, kurang ngedorong gitu. Di motivasi itu ya banyak lah gitu. Saya punya mentor eh, yang dengerin saya 1 kali 24 jam gitu. Saya bimbang, ya saya cerita gitu. Pernah suatu hari saya cerita, ada orang lain minta kayak masukan gitu ke saya gitu kan. Terus saya udah jawab nih orang itu sebisa saya screenshot, kasih lihat mentor, Tor gitu, ya enggak Kak gitu panggilnya ya Mas Tor gitu. Kak, jawaban kayak gini bener nggak sih gitu? Kayaknya aku nggak ini nih nggak yakin nih orang ngerti gitu atau kena ke orang itu gitu. Tipe aku kan bukan yang kayak si A nih, nggak kayak si B yang baik lah, yang lebih halus, yang lebih gimana gitu kan. Nah, terus mentor saya tuh jawab, bener kok jawaban kamu, so blessed to have you. Aku percaya lewat kata-kata kamu itu dipakai Tuhan. Gitu. Lakuin aja dengan caramu, nggak usah ngikutin orang lain. Gitu. Nggak bisa diginiin gitu loh, saya ini terlalu manis gitu. Tolong yang sementor sama saya kalau setuju katakan amin di kolom komen gitu ya. Kayak gitu. Itu menurut saya itu gimana ya? Jadi bikin saya dong gitu kayak oh iya ini bener nih berarti gue harus lebih belajar lagi gitu, gue harus lebih ada ilmu-ilmu yang gue lebih sekap lagi gitu biar kedepannya kalau ada orang lain yang nanya lagi gue juga bisa ngejawab itu dengan tepat gitu. Bahkan sebelum mulai ini itu mentor WA saya gitu, semangat ya gitu melayaninya gitu. Itu dorongan lah ya teman sama bakmi. Tiap hari makan bakmi pun bisa lah gitu hidup gitu. Sering lah gitu teman-teman saya kayak komplain, "Hah, lu makan mie lagi, gile lu tiap hari makan mie." Gitu. Itu kata-kata yang sering saya dengar gitu dari teman-teman saya. Nah, kalau sama mentor dia kan berarti udah kenal saya gitu. Udah tahu kebiasaan saya gitu gimana. Nah, akhirnya kita bikin deal-dealan uh, mie itu cuma boleh seminggu 2 kali. Ya, hidup bakmi. Betul, sini Om. Gimana kalau kamu juga jadi mentor aku yang menghidupkan bakmi? Jadi aku nggak dilarang lagi makan bakmi. Kayak gitu. Jadi kita udah sepakat bakmi seminggu 2 kali. Suatu hari saya pengen banget makan mie gitu. Iya selalu pengen sih, cuma ya lagi lebih pengen aja gitu kan. Tapi kan jam makan siang masih lama, jadi saya ada sambil dengerin khotbah dulu gitu. Di khotbah diceritain tentang ketaatan gitu, yang dicontohin cintai ususmu makan bakmi tiap hari itu biasanya temanya beda tuh Tisial. Saya jadi salah fokus ngeliat komen-komen ya. Tadi sampai mana? Oh, khotbah ketaatan itu ya. Khotbah ketaatan itu digambarin kalau orang tuanya jawabnya abu-abu gitu, maksudnya nggak jawab iya boleh gitu.
itu berarti artinya enggak gitu, jangan lu lakuin gitu, jangan cuma kayak misalnya minta izin anak kecil lah gitu, misalnya minta izin, Ma mau makan permen ya, terus emaknya cuma bilang, "Kok makan permen?" Tapi emaknya nggak bilang enggak juga gitu, cuma kayak nanya gitu doang. Ya jangan diambil permennya, ngerti? Itu berarti lu nggak taat gitu, karena dia nggak beneran bilang, iya boleh nih ambil gitu, nggak gitu gitu. Jadi itu kalau lu ambil berarti lu nggak taat gitu kan. Nah, udah selesai denger itu, saya masih pengen makan mie gitu. Ya khotbah mah khotbah gitu kan, masuk kuping kiri, tapi belum nyekap nih gitu kan. Makan mie tetap pengen gitu. Udah gitu saya bilang, Kak nih hari makan mie aja ya, pesen mie aja ya, males mikir yang lain gitu. Terus menurut saya itu cuma jawab, emang nggak ada pilihan lain gitu. Terus saya langsung keinget tuh sama khotbah itu, kayak wah abu-abu nih kan gitu. Berarti kan nggak boleh gitu kan, kayak terus adalah gitu suara setan tuh sama suara malaikat. Suara setan, udahlah beli aja, atau kalau lu bilang aja sama mentor lu cuma belinya nasi gitu, padahal lu belinya mie, kan dia juga nggak tahu gitu. Itu setan gitu ya. Kalau malaikat gitu di rewind, kayak kan tadi lu udah dengar khotbah itu, kalau itu abu-abu jangan lu lakuin, berarti lu nggak taat, kata malaikat gitu. Untung saya lagi abis dengar khotbah kan namanya ya gitu, lebih deketnya sama malaikat gitu. Jadi saya nurutin tuh apa kata yang baik gitu, kayak oh oke, berarti nggak boleh nih. Jadi saya bilang ya udah deh, saya cari aja yang lain gitu. Udah cari yang lain, eh, saya mau praktekin gitu, saya juga bilang sama mentor, ya udah deh nggak jadi makan mie. Tadi aku dengar khotbah bla 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 bla, katanya harus taat, kalau kamu nggak bilang iya berarti nggak boleh. Ya udah, cari yang lain gitu kan. Itu bener-bener, itu saya beneran swear deh, saya nyari yang lain gitu, nasi geprek lah, nasi ini nasi itu, nasi goreng apa gitu, segala macam yang bukan mie itu saya cari gitu. Terus itu kayaknya jamnya udah mulai mepet makan siang gitu kan. Karena saya belum kepesen-pesen, akhirnya mentor bilang, jadi kamu pesen apa gitu. Terus aku bilang, ya aku masih nyari gitu, ntar deh ini lagi nyari yang bukan mie, susah tahu kalau nyari yang bukan mie kan gitu. Udah gitu si mentor bilang, ya udahlah kamu nggak usah pesen makan, nih udah ada abang abang delivery ke sana katanya gitu. Pas dateng ternyata itu mie. Saya bilang dong lah, kenapa dikasih mie, kan ini bukan hari mie gitu. Tapi kata mentor saya, ya ini reward gitu. Ini hadiah karena kamu udah mau taat gitu, habis dengar khotbah itu juga mau bener-bener ngelakuin gitu, nggak cuma denger doang tapi bener-bener ngelakuin gitu. Jadi ini rewardnya gitu. Jadi saya ingat banget gitu, itu ada menu makan siang tuh bakmi ketaatan gitu. Itu saya ya ingat lah gitu, nempel gitu kan. Jadi kayak karena rewardnya juga personal gitu, maksudnya demennya mie dikasihnya mie gitu, itu jadi membekas banget gitu. Dan itu benar-benar memberkati saya gitu. Jadi kayak oh iya ya, kalau orang taat juga ya pasti ada upahnya gitu ya. Di hari itu upah saya ya bisa makan bakmi gitu, padahal tadinya saya udah melupakan lah gitu akan makan bakmi itu gitu. Tapi begitu juga ada reward, sebenarnya juga kan ada punishment gitu kan. Ini punishment kan bukan bukan kayak kutuk gitu banget gitu ya. Jadi kalau di saya tuh kasusnya punishmentnya, kalau bandel ya udah jatah mie-nya dikurangin gitu. Jadi kayak tambah nggak bisa makan mie gitu, kayak gitu. Jadi intinya yang saya mau rangkum dari semua ini gitu, dalam pemuritan itu memperkatakan berkat itu penting gitu, karena dari kata-kata itu kayak benih yang harus terus diperkatakan, harus terus dipupuki, nggak cuma bisa sekali dua kali gitu. Kita harus terus-terusan, harus kita puji lah, atau kita memotivasi, atau kita kasih reward gitu, itu sampai bertumbuh dan berbuah gitu. Banyak kisah lain yang gimana mentor saya memotivasi saya bla 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 gitu tuh banyak, yang nggak bakal keburu kalau diceritain semua. Tapi hasilnya tuh ini gitu. Saya bisa ngomong di sini karena itu hasil dari kata-kata berkat juga dari mentor saya gitu. Jadi nggak, dia tuh, aduh kalau kalian tahu ya, mungkin anak sub ada yang udah tahu lah gimana saya awal-awal.
disuruh apa nggak mau, disuruh eh, ini nggak mau, itu nggak mau, ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu kan. Bener-bener kayak saya blok gitu semuanya, enggak, gue nggak bisa gitu. Sampai ya itu kata-kata dia tuh yang terus masuk gitu, kata-kata itu yang terus menyikami sampai akhirnya eh, saya bertumbuh gitu. Saya akhirnya ini salah satu buah itu saya bisa ngomong di sini gitu. Aduh, dulu boro-boro saya tuh paling nggak mau, apalagi sekarang kan saya udah kayak jadi apa tukang buka kunci gitu ya, kayak juru kunci gitu, buka open room gitu, terus hai-hain kalian sama si Feli gitu. Itu dulu boro-boro gitu. Saya nyari, saya udah tahu nih, ah ini jam segini nih. Kalau udah lewat ya 20.40 lah gitu, saya baru masuk karena saya nggak mau disapa gitu kayak hai Teh gitu, open dong camnya gitu. Oh itu saya paling nggak mau gitu, itu benar-benar nggak mau gitu, sampai akhirnya saya sekarang yang gituin kalian gitu. Tapi kalian jangan jangan ngikutin saya gitu, jangan mau masuk jam 20.40 gitu. Itu cara lama, itu udah saya pakai gitu. Kecuali kalian punya cara baru, ya bolehlah kalian coba. Nggak canda begitu ya guys. Jadi pokoknya intinya kita harus memperkatakan berkat itu biar apa bertumbuh gitu, hasilnya beda gitu. Mungkin ada kesimpulan dari Ko Andre, silahkan. Mm, Iya, gitu aja. Paling saya mau konfirmasi, Citeri itu dulu parah banget ya. Sekarang sejak dimentorin tuh itu berubah drastis ya. Jadi saya bisa konfirmasi permuritannya tuh berhasil. Jadi dulu pokoknya aduh parah banget dah ya. Citeri ya ketawa tuh. Parah banget dulu sebelum dimentorin tuh. Sekarang sejak dimuridin, sejak dimentorin jauh jauhnya tuh jauh-jauh banget lah. Jauh banget. Teman-teman nggak akan percaya dulu dia kayak gimana deh. Percayalah sama saya. Sekarang dia udah jauh lebih better kemana-mana jauh lah pokoknya. 1:11 gitu ya. Nggak, itu masyarakat 1:99 tuh kira tuh. Jadi jauh banget ya. Jadi penting banget makanya kita lakuin permuritan juga di mana kita juga dapat berkat. Jangan sampai kita ngaku-ngaku dapat pemuritan tapi ternyata kita malah dikutuk ya. Ada terjadi, saya pernah ngalamin juga itu sangat nancep ke saya gitu ya. Saya jadi sempat minder bahkan waktu itu. Saya dibilang, kamu punya kualitas apa untuk pelayanan? Digituin banyak sama mentor sendiri gitu ya. Tapi puji Tuhan itu nggak menghalangi rencana Tuhan di hidup saya sih ya untungnya. Nggak untungnya sih pastinya. Jadi teman-teman pastiin kalau ada kutuk yang teman-teman terima, ayo patahin dalam nama Yesus, terutama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kayak semua kutuk bertentangan dengan firman Tuhan sih Mas Yesus. Jadi pastikan itu teman-teman patahin dalam nama Tuhan Yesus. Ngomong sebaliknya gitu. Aku nggak bodoh, aku pintar, aku kalau cowok gitu, aku bukan banci, tapi aku laki-laki yang diciptakan Tuhan. Yang cewek aku bukan anak tomboy, tapi aku adalah pribadi yang feminin segala macam ya itu, ya segala macam itulah ya gitu ya. Jadi ya, patahin itu. Dan jangan sampai kita malah menyalurkan kutuk lagi ke orang lain. Stop di kita aja. Kita mulai perkataan berkat ke siapapun itu. Terutama nanti kalau kita udah mulai ada adik rohani, anak rohani, segala macam itu ya. Anak kita sendiri, anak kandung bahkan. Jangan sampai kita perkatakan kutuk. Satu kali pun jangan. Ya. Oke.